Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu sehat ya. Jadi, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, kita berjumpa lagi masih dalam materi pendapatan nasional. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perhitungan pendapatan nasional dengan 3 metode. Ya, baiklah kita langsung saja masuk dalam materinya. Nah, materinya masih dalam pendapatan nasional. Kemudian kita masuk dalam perhitungan pendapatan nasional dengan 3 pendekatan. Pendapatan dibagi menjadi 2, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 3 metode, ya, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Kemudian pendapatan per kapita dibagi menjadi 2, yaitu PDB per kapita dan PNB per kapita. Kemarin kalian sudah mengetahui pengertian dari pendapatan nasional, yaitu pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Nah, 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Disebut juga dalam bahasa Inggris production approach, yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksi. Formula atau rumusnya yaitu Y sama dengan sigma P kali Q, atau juga yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah PN kali QN. Ini adalah seterusnya. Keterangannya, Y itu pendapatan nasional dalam GDP, Q1 jumlah barang pertama, P1 jumlah barang, harga barang pertama, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, dan QN jumlah barang QN, PN harga barang QN, dan seterusnya ya. Kemudian ada 11 lapangan usaha yang dihitung dalam production approach, dalam pendekatan produksi ya. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. 4, listrik, gas, dan air minum. Kelima, bangunan. 6, perdagangan, hotel, dan restoran. 7, pengangkutan dan komunikasi. 8, bank dan LKBP. 9, sewa rumah. 10, pemerintahan dan pertahanan. 11, jasa-jasa. Nah, ini adalah lapangan usaha yang dihitung menggunakan production approach, pendekatan produksi ya. Kemudian perhitungan pendapatan nasional yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Ya.
atau expenditure approach. Artinya, jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Formulanya atau rumusnya yaitu Y sama dengan C besar ya ini, plus I plus G plus dalam kurung X kurangi M, kurung tutup. Keterangannya, Y ini adalah pendapatan nasional. C ini ya, pengeluaran rumah tangga konsumsi. Ini I adalah pengeluaran rumah tangga produsen atau perusahaan. Atau ini perusahaan investasi ini ya, I. Kemudian G ini adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure. X ini adalah ekspor dan M ini adalah impor. Nah, perhitungannya disebut gross national product. Kemudian yang ketiga, pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Formulanya atau rumusnya yaitu Y sama dengan R plus I plus W plus P. Keterangannya, Y adalah pendapatan nasional yang disebut NI, net income. R ini sewa tanah atau alam. I bunga modal plus W wage atau upah tenaga kerja, dan ini P laba pengusaha atau skill. Perhitungannya sering disebut NI, national income. Nah, itu tadi ya 3 metode perhitungan pendapatan nasional. Sekarang ini ada pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup sederhana, itu rumusnya itu adalah Y sama dengan C plus S. Atau Y sama dengan C plus I. Y itu pendapatan nasional, C itu consumption atau konsumsi, S itu saving atau tabungan, I itu invest atau investasi. Nah, ini jika pendapatan nasionalnya dalam perekonomian tertutup sederhana, itu rumusnya ini. Nah, besarnya pendapatan nasional atau Y dipengaruhi oleh 1. Sumber daya produksi. 2. Penggunaan teknologi. 3. Permodalan. 4. Stabilitas nasional ya ini ya. 5. Kebijakan pemerintah. Fiscal policy dan monetary policy ya. Sekarang pendapatan per kapita atau income per kapita ya. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. IPC, pendapatan per kapita ini digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periode. Ini rumusnya IPC, pendapatan per kapita itu GNP dibagi G. Nah, GNP itu gross national product, G itu jumlah penduduk ya. Jadi ini rumusnya pendapatan per kapita, gross national product dibagi jumlah penduduk. Sekarang distribusi pendapatan nasional. Perbedaan pendapatan
Timbul karena apa? Yaitu karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Nah, pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Ya, ini ya. Alat ukur distribusi pendapatan menggunakan yang namanya Gini rasio atau koefisien Gini. Biasanya ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama 1 tahun. Nah, ini kurva Lorenz. Keterangan koefisien Gini ya. Ketimpangan rendah itu kurang dari 0,4. Ya, ini ketimpangan rendah. Ya, ini ketimpangan sedang 0,4 sampai 0,5. Kemudian ini ketimpangan tinggi lebih besar dari 0,5. Ya, jadi ini yang normal, stabil, terus ini yang ketimpangannya ini sangat timpang. Menurut Bank Dunia, kriteria tinggi itu bila 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran kurang dari 20%, kurang dari 12% dari total Y. Sedang 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran 12-17% dari total Y. Kemudian jika rendah itu 40% kelompok termiskin dengan pengeluaran lebih besar dari 17% dari total Y. Nah, sekarang 2 cara meningkatkan pendapatan per kapita. Yang pertama, memperbesar gross national product. Ya. Yang kedua, menahan laju pertumbuhan penduduk. Ini 2 cara meningkatkan pendapatan per kapita ya. Nah, sekarang ada soal. Perhatikan tabel berikut ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Hitunglah besarnya pendapatan nasional menggunakan pendekatan produksi dengan berdasarkan data tabel di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah tabel sektor-sektor produksi. Kalian disuruh mencari pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Rumusnya ini ya, jangan lupa ini rumusnya. Y sama dengan P1 ditambah ya, Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah seterusnya sampai semuanya ini dihitung. Ya, caranya kalian tambahkan nilai outputnya ini dari sektor produksi pertanian sampai perbankan, ini ditambah dulu semua, ya, ditambah. Nah, ini sudah diketahui nih. Oh, sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan itu harga dikali barang itu jumlahnya sekian. Ya, ini P1 kali Q1 ini. Ya, yang tadi ini udah ini P2 kali Q2 jumlahnya ini ya. Ini semua ditambah namanya pendapatan nasional Y ya, di sini. Ditulis di sini jumlahnya berapa. Kemudian nilai input, nilai masuknya. Ini kalian tambahkan ya. Semuanya ditambah. Sama ini rumusnya ini. Sama ini tambah dulu semua.
Ya, ini tambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, jumlahnya berapa? Setelah diketahui jumlahnya nilai output, jumlah nilai input, kemudian dikurangi nilai input, yang sini ada jumlahnya, nilai input dikurangi ya, nilai output sini, jumlahnya nilai output dikurangi nilai input di sini. Nah, hasilnya berapa pendapatan nasional? Kalian hitung ya. Jadi soal ini kalian tulis ya di buku kalian seperti kemarin. Setelah itu jawabannya kalian foto terus kirimkan ke Google Classroom ya. Kemudian soal berikutnya ya, soal yang kedua ini. Diketahui data sebagai berikut, ada pengeluaran konsumsi 9.500 miliar. Kemudian menyewakan tanah 5.500 miliar. Pengeluaran pengusaha 8.500 miliar. Ya, ini. Kemudian pengeluaran pemerintah 5.600 miliar. Ada ekspor 9.000 miliar, ada impor 4.000 miliar, kemudian keuntungan 6.000 miliar. Dari data tersebut, dari data di atas itu, carilah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran ya. Ya, ini rumusnya yang awal tadi ya, Y sama dengan bla 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 bla, itu ya tadi ya, kalian cari. Dan soal nomor 3. Berikut data suatu negara XML dalam miliar, yaitu gaji karyawan 180 miliar. 180 miliar ini ya, banyak ya. Kemudian konsumsi masyarakat 187.000 miliar ya. Kemudian laba usaha 56.000 dalam miliar, sewa tanah 26.700 dalam miliar. Kemudian konsumsi pemerintah 102.750 dalam miliar. Kemudian investasi 82.500 dalam miliar. Yang terakhir, bunga modal 40.800 dalam miliar. Nah, ini. Kemudian dari itu masih ada lanjutan soalnya. Ada hasil tambang 93.000 dalam miliar. Kemudian ada ekspor 35.250 dalam miliar. Ada impor 37.500 dalam miliar. Nah, dari data di atas itu, carilah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ya. Cari dulu rumusnya Y sama dengan bla 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 bla, tulis dulu rumusnya, baru dimasuk-masukkan mana yang perlu dihitung, apakah ekspor, impor, dan sebagainya ya. Jangan lupa, kalau mengerjakan soal, tulis dulu rumusnya, baru angka nominal-nominalnya. Jadi, biar tidak salah. Oke. Kemudian soal nomor 4 ya. Data perekonomian suatu negara sebagai berikut. Dalam miliar rupiah ya, sama. Gaji tenaga kerja 250. Belanja pemerintah 980. Pendapatan masyarakat 620. Konsumsi masyarakat ya, udah. Pendapatan sewa 280. Investasi 1.280. Ada ekspor 500. Ada impor 800.
ada laba usaha 200. Kemudian carilah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Nah, ini. Tadi pendapatan, sekarang pendekatan pengeluaran. Jangan lupa tulis dulu rumusnya Y sama dengan bla 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 bla, kemudian masukkan yang terkait. Ya, itu biar tidak salah rumusnya dulu ya. Sekian. Ya. Terima kasih ya. Oke. Nah, anak-anak, demikian materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya yang tadi itu. Tulis dulu rumusnya. Jangan sampai salah rumusnya. Kemudian baru angka nominalnya dimasukkan sesuai dengan rumusnya. Jika menggunakan pendekatan pendapatan, tulis dulu rumusnya, Y sama dengan bla 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 bla. Kemudian masukkan angka nominalnya berapa. Tuh. Jangan lupa tulis di buku kalian foto atau scan, kirim ke Google Classroom. Ya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian. Menggunakan protokol kesehatan selalu ya. Oke. Terima kasih.